Pak. Waalaikumsalam, Pak. Iya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, tapi ada sesuatu masalah yang saya rasakan. Itu Pak, jadi apa namanya, sedikit mengganggu pikiran juga sih. Oh, gitu. Jadi ada suatu hal yang mengganjal di pikiran dan di hati ibu gitu ya. Iya, Gitu. Apa itu? saya tuh kan ngajar matematika ya Pak ya. Iya. Ternyata apa namanya, anak-anak sekarang tuh kayaknya selain motivasi belajarnya yang berkurang, terus kemampuan untuk menguasai konsep-konsep dasar matematikanya juga kurang, Pak. Semisal ini, Pak, kayak apa namanya, raraban lah ya, Pak, bahasa Sunda raraban perkalian. Perkalian ya. Itu teh banyak yang nggak hafal, Pak. Sedangkan kan itu teh dasar utama untuk apa namanya bisa belajar matematika untuk materi selanjutnya gitu, Pak. Oh, Jadi gitu. saya tuh bingung gitu. Oh, gitu. Eh, Oh, berarti harus gimana gitu. tujuan dari coaching sekali ini itu untuk mengetahui Ada kesulitan solusi belajar. lah, ada solusi setidaknya memberikan pencerahan buat saya untuk menghadapi anak-anak tersebut, Pak, gitu. Kayak Iya, iya. gimana ya, gitu. Iya, tujuannya berarti kita Soalnya, ingin mencari soalnya Pak, solusi ya. ini apa namanya, jadi ngerasa kayak capek gitu ngejar tuh. Jadi gimana ya, kalau nggak hafal, ya kan kebayang juga kan sama Bapak mungkin ya kalau misalkan perkalian yang nggak hafal gitu. Sebetulnya sih konsepnya mereka sudah dapat, Pak. Kayak misalkan eh 2 kali 2 itu kan tinggal mereka aja tambahkan 2 tambah 2 gitu jadi 4. Cuma ketika misalkan saya tanya 8 kali 7, mereka tuh apa mikirnya lama gitu karena mungkin jadi di apa namanya menghafal tuh beda kayak kita dulu tuh, Pak. Kalau kita kan 2 kali 1 2, dua Iya. kali 2 4 kayak gitu kan. Kalau anak sekarang tuh beda, Pak, gitu. Oh, gimana kalau anak Jadi sekarang mereka emang? jadi mereka tuh ngapalnya kayak gini, Pak. 2 4 6 8 begitu. Jadi pas ketika saya tanya apa ngeclok gitu kalau menurut bahasa Sundanya, mereka tuh lama mikir tuh lama banget gitu. Oh, berarti si anak itu apal, tapi bukan berarti ya istilahnya apal tapi harus berurutan gitu ya. Iya, jadi ya konsepnya udah mereka tuh dapat gitu. Tapi ketika Mm-mm. misalkan ditanyanya apa namanya yang geclok tadi gitu, lamanya minta ampun gitu. Dan kalau misalkan apa namanya refleks aja gitu ngejawabnya salah, mereka tuh salah gitu. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan berarti kita tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana anak itu Wah, bisa terpecahkan masalah iya, mengenai matematik terutama perkalian gitu ya. iya. Tapi ibu Jadi sayanya harus gimana gitu ya. kalau misalkan dilihat tadi kan ada potensi tuh, ada anak apal kata ibu. Terus anak sudah tahu konsep. Terus yang ibu Hmm, ketahui lagi apa mengenai di pembelajaran matematika ini? apa ya? Iya, mungkin itu aja sih, Pak. Mereka bisa, tapi Mm-mm. lama gitu, Pak. Lama, nyebutinnya lama karena mereka harus ngurut dulu kan. Mm-mm. 2 4 6 8 gitu kan. Jadi Tapi lama kenapa gitu. kalau menurut ibu ya kenapa bisa lama gitu ya si anak Ya itu? karena mungkin kan dicacah, Pak, gitu kan. Beda dengan kita, kan kita udah ada di kepala gitu kan. 6 kali 8 gini dulu 6 12 gitu dulu jadi dicacah Pak jadi di apa namanya disekulitinnya hasilnya satu-satu gitu jadi pas mereka udah selesai ya, sampai misalkan perkalian sampai 60 nyebutinnya gitu ya ditanya lagi misalkan balik lagi 6 kali 6 eh ini lagi bingung lagi gitu Jadi tahu padahal itu setara setara SMK Pak gitu jadi aduh ya Allah gitu. mm-mm. Tapi kalau misalkan yang lain penjumlahan kayak gitu-gitu Oh kalau mereka tahu penjumlahan sih aman sih Pak. aman walaupun Kalau mungkin penjumlahan aman. ribuan gitu ya aman kali ya.
Aman, aman. Kalau untuk penjumlahan aman. Paling mungkin itu perkalian kendalanya tuh. Terus kemudian pecahan itu kayaknya mereka apa namanya lupa gitu. Kalau untuk pecahan sama penjumlahan desimal, yang lebih parahnya sih di perkalian Pak gitu. Berarti Jadi mereka tuh kalau misalkan pembagian juga sama ya. ya jelas lah Pak. Bagi Hmm. kurung tuh mereka ini lagi gitu bingung Tapi yang lagi. ibu lihat, kalau misalkan ada potensi nggak mereka itu, ataupun dalam satu kelas itu ada berapa orang yang tidak hafal Eh, Quran. kan di saya tuh kebetulan ada yang 32 orang satu kelasnya ya. Kebanyakan sih sampai 34 gitu ya. Kelas nggak sampai 36 orang juga gitu. Paling banyak itu 34. Nah, dari ke 34 itu paling bisa itu yang hafal bener tuh cuma berapa persen ya? 40% lah, Pak. Kalau untuk yang sekarang nih, apa namanya siswa-siswa kelas 10 sekarang nih gitu. 40%-an apa yang hafal bener-bener perkalian tuh gitu. Berarti cuma Bisa juga kalau kayak gitu. kalau 40% berarti 20 orangan kali gitu ya dia. Ya, ya Hmm, sekitar begitulah. itu berarti Gitu. mereka sudah hafal Dan itu semua. pun apa namanya di anak perempuan aja. Kalau laki-laki nggak mengapa itu anak laki-laki susah gitu. Kayaknya laki-laki mah malas hitung-hitungan. Iya bener kali ya. Pan, Perempuan dan masuk itu kan, Mbak ya. perempuan kan nusuk hitungan, kalau laki-laki mah malas hitung-hitungan gitu, jadi kayaknya nggak hafal. Tapi kalau Saya misalkan yang dari 20 peserta atau 20 anak didik itu, apakah yang sisanya itu memang tidak tahu sama sekali, Bu? kalau tidak tahu sama sekali enggak sih Pak, tahu konsep Kalau cuma ya kayak begitu jadi harus satu-satu begitu dua gitu kayak tapi dicacah lah kalau gitu. menurut Ibu nih, level mereka ada di Mm-mm. mana sih? Kalau misalkan Ibu kan udah tahu nih, ini bisa nih, ini enggak. Iya. Tapi level mereka menurut Ibu ada di mana nih, mereka ini diemnya itu? Si yang tidak tahu ataupun yang ingin diperbaiki ini levelnya ada di mana ya? Kalau yang ingin diperbaiki kayaknya levelnya itu ada di level 6 deh gitu. Hmm, level 6 berarti Hmm. tidak rendah-rendah amat ya. Iya, enggak sih. Dan mereka kan apa namanya bisa menyebutkan kan karena tahu konsepnya juga gitu. Cuma lama gitu karena kan nggak hafal di kepala gitu, Pak. Tapi kalau Mhm. misalkan Ibu udah lama ya jadi guru matematika, Iya, ada lumayan. rencana apa sih untuk mengembangkan ataupun metode apa sih yang bisa digunakan kalau misalkan seperti itu? Ada banyak metode Ah nggak ya, sih? paling yang apa namanya yang Apakah sih saya yang kepikiran iya tuh iya. di awal pembelajaran gitu Pak. Jadi saya harus menyelipkan kuis-kuis apa singkat tentang perkalian kayaknya gitu. Terus bisa juga misalkan bagi yang parah banget gitu, kayaknya apa namanya harus meluangkan waktu gitu. Misalkan tanya dulu gitu, kamu mau bisa nggak, nah menghafal perkalian nggak? Kalau mau misalkan boleh kamu menghafal terus store ke ibu gitu, kayak kayak store hafalan Al-Quran gitu Pak, surat-surat kayak gitu. Jadi rencananya tuh mereka itu kayak pembiasaan gitu ya, pembiasaan kayak Ya, iya, kuis gitu. Mm-mm. iya, iya. Jadi di awal pembelajaran kayaknya ya harus diselipin kayak gitu. Misalkan tanya-tanya ke perkalian mendadak gitu ya. Mm-mm. Kayaknya Tapi selain mendadak gitu. ada lagi nggak kayak gitu kan, anak tuh kaget tuh misalkan ya, kaget Mm-mm. nih anak nih Ya kaget. kayak tadi Mm-mm. misalkan kalau dia nanya kalau mau mau ini store hafalan aja lah ke ibu gitu. Misalkan di jam istirahat atau setelah pulang sekolah lah boleh gitu misalkan. Tapi kalau Kayak gitu. misalkan kayak selain disetor kan itu pasti, kalau misalkan awal pembelajaran berarti harus pembelajaran ibu sebagai guru matematika ya, kalau gitu. Iya, Tapi iya. tapi selain itu ada nggak sih bisa dilakukan ketika ibu nggak ada di, Iya. apa namanya, nggak ada pembelajaran kayak tadarus Quran kan pasti, walaupun awalnya gurunya Indonesia matematika kesenian gitu, Hmm. di awal itu kan tadarus Quran misalkan kayak gitu.
Hmm. Apakah bisa tuh kayak gitu? Apa apa gimana gitu? Oh, oh iya sih bisa juga sih Pak misalkan di ini dulu ditentuin biar mereka tuh benar-benar ngapalin dulu dari rumah gitu kan kalau misalkan kayak tadi misalkan saya bilang siapa yang mau kayaknya anak-anak sedikit gitu ya peminatnya tapi kalau misalkan ada sedikit penekanan misalkan ibu setiap pembelajaran matematika kayaknya mau tes dulu perkalian deh misalkan untuk hari ini dari absen ini sampai absen ini gitu misalkan jadi Hmm, semuanya kebagian tuh gitu putar iya iya. tapi di sana tidak memberatkan juga misalkan harus sekali hafal 10 sampai 10 enggak juga gitu minimal 2 sampai 3 lah 2 sampai 3 perkalian gitu. Iya iya, bagus juga sih Mhm. rencana misalkan kayak tadi apa namanya rencananya gitu ya, kayak di store, kayak Ya, apa namanya tadi tuh sebelum pembelajaran tes dulu kayak gitu-gitu. Tapi ya, kalau misalkan metode lain ada nggak sih Bu? Selain tadi kan hafalan ya, ya. eh, ada nggak sih kalau misalkan dalam perkalian itu kan nggak mungkin anak pakai kalkulator kali ya? Gimana, Apakah Pak? misalkan kayak apa namanya kalkulator ataupun apa itu kan di pembelajaran itu kan ada alatnya. Kalau misalkan Hmm, selain itu ada nggak sih metode metode apa namanya perkalian selain non hafalan? mungkin apa ya? Kalau kalau ke kalkulator justru anak tuh karena sering pakai kalkulator jadi ketergantungan Pak. Jadi ya jadi ketergantungan gitu ada kalkulator gitu Kak. Jadi sampai ke angka-angka kecil aja mereka ke kalkulator gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin alat bantu bisa ini Pak apa namanya pakai aplikasi-aplikasi kuis gitu. Jadi supaya menarik secara tidak sadar mereka itu apa namanya jadi latihan perkalian gitu Pak. Oh Kayaknya gitu. gitu mungkin. Tapi kalau misalkan Misalkan pernah nggak sih lewat ya eh, gimana Pak? kayak apa ya orang-orang Cina tuh pernah lihat nggak Apa? kayak orang-orang Cina ngitung-ngitungnya pakai apa ya disebutnya ya, Itu ah. nah kayak gitu tuh alat bantu perkalian kayak gitu atau pakai apa namanya Oh, jari jari tangan. Oh iya, gitu. iya mungkin bisa aja seperti itu. Kalau Cipoa sih, mereka nggak usah pakai Cipoa lagi karena memang sudah apa sudah bisa konsepnya karena kan perkalian itu dijumlahkan. Cuma Mm-mm. yang saya ini tuh mereka nggak hafal di kepala. Jadi ketika saya tanya ngeclok teh nggak bisa. Jadi harus harus mencacah dulu gitu dari awal. Mungkin bisa aja gitu kayak tadi di apa namanya teknik menghitung cepat pakai kalkulator tangan mungkin gitu. Nah, oh iya bener kalkulator Ya, tangan, iya iya. iya, mungkin seperti itu. Berarti banyak banyak rencana ya, berarti yang bisa dilakukan untuk apa membuat mereka cepat menghafal. Ini konsepnya kan mau menghafal ya. Iya, menghafal karena ya apa namanya? Ya I- tetap harus hafal gitu Pak Karena perkalian gitu meskipun matematika kan konsepnya bisa. perkalian itu ilmu pasti ya. Iya, ilmu pasti dan dasar banget gitu. Maksudnya itu kan akan membantu semua materi yang lain gitu, Pak. Ya, maksudnya di setiap materi pasti kan kalau matematika menggunakan perkalian, penjumlahan kan itu kan operasi dasar, Pak gitu. Iya. Makanya ya gitu. Oh, sekarang anak-anak tuh banyak yang gak hafal perkalian sih gitu. Tapi Ternyata pas saya tanya tuh mereka ngapalinnya cuma ya kayak gitu, dua, empat, jadi hasilnya doang. Jadi pas pas ditanya ngecelok apa refleks itu mereka nggak bisa jawab langsung gitu. jadi istilahnya mah harus diurut ya tadi ya diurut Iya, dulu baru mungkin kalau iya. misalkan 6 kali 6 dia tuh ngitungnya dari 1 kali 6 Enam, dulu gitu ya. 12. Ya jadi bukan 6 per 1, jadi 6, 12, 18. Itu kalau misalkan angkanya kecil. Kalau misalkan udah mulai dari 7, 8, 9 itu kan mereka ngitung lagi tuh. Mm-mm.
hitung lagi 7, 14 tambah 7 berapa ya? Ah, jadi 8 kan? Oh gitu. Beda lagi ketika Berarti misalkan kalau kita hafal 7 kali 5, 35 gitu kan. 7 kali 6 gitu kan. 42 langsung kan gitu. berarti kayak di SD gitu ya. Kalau di SD kan apa namanya, satu kali satu satu kayak gitu Iya, gitu ya. kalau dulu saya Heeh. kayak gitu kan ngapalinnya. Nah, Kalau sekarang sekarang tuh mereka enggak, Pak. Enggak gitu gitu. oh itu Kebanyakan enggak emang gitu. konsep baru kayak gitu gitu langsung jawaban. Iya, Itu iya pas makanya pas makanya belajar langsung jawaban makanya ya. sering nanya ke guru yang lain gitu. Selain maksudnya ada kan di saya tuh guru IPAS ya. Dan IPAS tuh IPAS apa ya? kebanyakan IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial kalau sekarang. Sebetulnya sih Oh, itu ya gabungan, gimana? gabungan gitu ya. Ya kan kalau di kurikulum Merdeka jadi IPAS Pak Oh gitu. gitu, iya Kalau iya. dulu kalau dulu IPA 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 IPS IPS gitu. IPA itu ada kimia, fisika, biologi gitu kan. Kalau IPS geografi, fisika, ekonomi gitu kan kalau di SMA. Nah, kalau di SMK dulu tuh IPA-nya tuh fisika, kimia, biologi, tapi itu hanya beberapa jurusan aja. Kayak misalkan APHP itu hanya biologi, APHP itu semuanya ada. Kalau di TKJ biologinya nggak ada, di MPLB juga nggak ada biologinya cuma dua, jadi fisika sama kimia doang gitu. Nah sekarang udah kurikulum merdeka itu jadi digabung Pak, jadi semuanya IPAS gitu. Oh gitu. Sosialnya ada gitu, Tapi gitu. untuk matematik mah emang tersendiri gitu ya. Ya, kalau matematik sendiri. Nah, saya tuh sering-sering apa nanya gitu. Kalau misalkan di IPAS kayak gitu nggak sih? Iya lama. Kalau misalkan pas fisika tuh lama mereka kayak gitu ngitungnya gitu. Sempet juga sih apa namanya kolaborasi gitu Pak. Kolaborasi gimana tuh kalau misalkan di matematika juga di apa namanya disarankan untuk menghafal kalian di IPAS juga sama. Gimana kalau gitu gitu Pak. Sempet juga kayak gitu gitu. Jadi kalau itu ngapalin kayak apa ya, sulit untuk menghafal anak gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Atau mungkin karena keterbiasaan metode yang di dasar, di sekolah dasar atau ya sekolah menengah pertamanya mungkin kayak gitu juga. Jadi ya terbawa juga. Terus mungkin juga kan ada sebagian yang memang dulu kan mengalami COVID ya Pak. COVID. Kalau di kampung tuh ya misalnya di sini gitu pas COVID itu tugas aja jadi nggak ada apa namanya evaluasi dari gurunya gitu terus apa motivasi atau dukungan dari orang tuanya juga kurang gitu maksudnya kayak keperhatiannya itu kurang gitu perhatian akan pendidikannya itu kurang jadi asalkan anak tuh sekolah ya udah cukup aja sampai di situ nggak misalkan nanya tadi belajar apa atau misalkan materi yang sedang dipelajari di sekolah itu tentang apa nggak sampai ke situ pak orang tuanya tuh gitu jadi mungkin bisa aja pengaruh kayak dari situ gitu. Baru dari situ bisa aja. Berarti ibu tahu nih, udah tahu permasalahannya mungkin dari tadi, apa namanya, si anak itu ngapalin konsepnya yang salah gitu ya kalau menurut ibu kayak gitu ya. Jadi dari awal. Konsep enggak bukan konsepnya yang salah tapi cara metode atau cara menghafalnya yang membuat mereka itu tidak bisa menyebutkan secara refleks gitu karena harus Oh, mengurut gitu. jadi dari awalnya udah salah nih cara ngapalinnya gitu. Jadi Iya, si anak itu ketika ditanya dia harus nurut dulu karena iya, awalnya dari dulunya di anaknya dilatih kayak gitu gitu kali ya. iya, Itu iya, masalahnya di situ ya. iya. Mm-mm. Kayaknya seperti itu Iya. gitu Tapi dulunya emang terbiasa eh, seperti itu. ada ibu kan udah tahu nih masalahnya. Terus kalau menurut ibu rencananya kita mau yang kita harus lakukan, apakah mengubah si anak itu untuk menghafalnya dengan metode yang menurut ibu benar, atau gimana nih langkah baiknya untuk hal Hmm, tersebut? kayaknya sih lebih ke menyarankan aja sih Pak kalau metode mah gitu. Tapi yang saya tekankan mereka hafal apa namanya refleks gitu, refleks menjawab gitu, refleks menjawab. Berarti yang tadi. Kalau untuk metode mah terserah mereka mau mau pakai yang mana, mau trik perkalian tangan gitu atau misalkan kayak tadi juga asalkan
langsung refleks aja, tepat Hmm, gitu ketika iya. ditanya tuh tepat jawabannya, Berarti gitu. rencananya ibu mau nerapkan yang konsep tadi berarti ya? Iya, hafalan juga iya, kemudian kolaborasi juga dengan guru yang lain yaitu IPAS tadi ya, iya mungkin bisa, kemudian diselipkan di setiap awal pembelajaran gitu Hmm, tentang perkalian gitu. Kan setidaknya tuh akan memaksa mereka untuk menghafal gitu. Misalkan ketika pembelajaran dimulai tuh nanya misalkan eh apa ya? Dodi misalkan 5 kali 7 berapa Dodi gitu kan. Terus secara tidak sadar mereka tuh akan apa namanya? Oh iya ya, nanti mah berarti saya harus hafal nih takut ditanya nih gitu kan. berarti yang nanya pasti banyak ya. Berarti ibu butuh kolaborasi dong ya. Rencananya mau sama Iya, siapa iya untuk gitu. membantu program ini? Eh, iya, Kolaborasi. kayaknya guru-guru guru IPAS yang Oh, cocok guru tuh guru IPA. IPAS ya, guru IPAS. Terus mungkin bisa gini ya Pak. Yang tadi hafal tuh yang teman-temannya yang udah hafal Mm-mm. bener bisa bantu saya apa namanya untuk teman-temannya setor hafalan gitu kayak tutor sebaya lagi gitu misalkan nanti saya sediakan untuk nama murid ini Mm-mm. eh, hari tanggal kayak tabel itu tabel isian supaya mereka setor ke temennya itu gitu Oh, iya tapi iya. memang saya harus pilih dulu teman-teman yang emang apa bisa dipercaya maksudnya udah dilaksanakan ibu gitu betul-betul udah Mm-mm. dilaksanakan teman saya udah setor hafalan perkalian ke saya gitu kayaknya Berarti bisa tiap hari gitu. kalau gitu ya. Jadi semua guru Iya, terlibat. jadi Gitu. tidak harus menunggu saya juga gitu. Jadi Benar. mereka bisa ke temennya gitu. Iya iya benar-benar. Itu kayaknya ya. Mm-mm. Bagus sih, bagus. Maksudnya semua anak jadi terlibat, aktif. Anak yang apal bisa membantu kayak tadi tutor sebaya. Iya ya, iya. Terus di pelajaran IPAS juga semua terlibat. Jadi anak-anak memang apa ya, termotivasi untuk lebih lebih Iya, lebih aman lagi gitu. Jadi kayak ditanya nggak bingung gitu ya bu ya. Jadi iya. nah kalau itu rencananya mau kapan ya Bapak izin rencananya? sambil minum ya. Iya boleh boleh. Kalau misalkan tadi tuh banyak ya rencana kayak ibu apa namanya setelah hafalan terus di sebelum mata pelajaran dimulai apa namanya ditanya dulu terus anak dilibatkan. Eh, Rencana itu kapan tuh akan apa namanya eh, coba diterapkan atau direalisasikannya nih? Mungkin kalau untuk hafalan itu bisa mulai dari sekarang. Saya koordinasi dulu ke teman-teman yang emang di kelasnya udah benar-benar hafal gitu. Mm-mm. Terus saya nanti bagikan format isiannya, maksudnya format apa? Eh, kayak pemantauan gitu ya, Pak. Mm-mm. Terus kalau misalkan untuk diselip di awal-awal pembelajaran, mungkin nanti saya mulainya di awal pembelajaran semester berikutnya kan rencananya di jadwal tuh berakhirnya 1 minggu ini gitu Pak. Jadi Mm-mm. di tanggal 4 tuh kita sudah ada penilaian sumatif gitu. Jadi mungkin untuk yang tadi itu rencananya mungkin di semester 2 nanti deh gitu. Oh gitu, iya iya iya. Gitu tapi kan. kan tapi kalau misalkan tadi tuh di awal di sekarang bisa mungkinnya ada sebagian yang sekarang ada sebagian yang nanti untuk Ya, cara ya gitu realisasinya gitu gitu. ya yang penting sih Hmm, tujuannya tercapai gitu si anak ya, paham ya, ya, tentang perkalian yang benar-benar perkalian ya, sederhana gitu ya 6 kali 6 kayak ya, gitu-gitu ya jadi tapi ya. keberhasilannya apa nih yang mau yang apa ya pertemuan kita sekarang ini dikatakan berhasil apa nih capaiannya nih ketika Dari anak pertemuan kita ini, Heeh. ya tentunya saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya terkait anak-anak gitu. Jadi mungkin Alhamdulillah sih udah ketemu sih. Udah banyak ya. Tadi tadi cuma kepikiran apa namanya kuduna kudu petel gitu kan ya. heeh, Kudu petel pada sedih gitu. heeh. Tapi sekarang ya emang udah banyak Udah gitu, udah banyak ya banyak. jadi yaitu Jadi ada banyak tutor ya. sebaya ada perkalian jari yang bisa Iya, di apa namanya sama anak terus ada iya, lagi iya. sebelum belajar Besar sebaya ya. kayak gitu yang ya bagus lah jadi banyak ide ada gagasan baru-baru lagi Hmm. ya kayak apa namanya
Iya, iya. terjari disebutnya tadi ya sama ibu ya, Iya, terjadi. Nah itu ini ya istilahnya bagus sih di pertemuan kita dapat ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang bisa direalisasikan, dan juga komitmen tadi bisa dilaksanakan dengan iya, baik gitu ya Bu ya. Hmm, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin nanti saya dengarkan lagi nih gimana nih setelah komitmennya mengenai penerapan yang tadi tuh, banyak rencana yang tadi diterapkan bisa iya, direalisasikan, dan juga apa ya, pengen tahu yang berhasil berapa orang dari iya. rencana yang kita sudah rencanakan Oke, tadi gitu siap, ya. siap, siap. Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ya, Galih. sama-sama. Ya.